Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Langsung saja kita bahas yuk. Pengertian jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous, sedangkan jaringan terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN merupakan sebuah jaringan komputer untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat seperti speaker, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Jangkauan jaringan ini sangat dekat, sehingga Anda tidak bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Fungsi PAN yaitu untuk melakukan komunikasi antar perangkat pribadi. Bisa dikatakan bahwa PAN merupakan sebuah pusat atau titik akses terhadap berbagai macam perangkat seperti HP, komputer, sistem keamanan rumah, dan berbagai perangkat lainnya. Berikut merupakan gambar model dari Personal Area Network atau PAN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Fungsi LAN yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya, sharing printer, LAN chatting, dan remote komputer. Berikut adalah gambar model LAN. Selanjutnya MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Fungsi MAN. Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Berikut adalah gambar model MAN. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Untuk membangun jaringan WAN membutuhkan kabel set optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Kemudian fungsi WAN itu membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, menghemat biaya operasional, pengiriman data yang cepat, terhindar dari miskomunikasi. Berikut adalah gambar model WAN. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, internet.
Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua ada internet, yaitu sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Berikut adalah gambar internet dan intranet. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yaitu dapat terbentuk jika antara komputer yang dilengkapi dengan WiFi adapter saling mengakses tanpa harus ada akses point. Jadi, aliran data yang dikirim akan lebih cepat diterima oleh komputer tujuan tanpa harus melalui perantara. Kemudian infrastruktur, yakni satu buah topologi di mana hubungan tiap-tiap WiFi client terpusat kepada suatu piranti access point. Jadi, seluruh koneksi antara WiFi client haruslah melalui access point. Berikut merupakan gambar ad hoc dan juga infrastruktur. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama yaitu topologi bus. Kelebihan topologi bus yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian proses sending dan receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian ada topologi star. Kelebihan topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Selanjutnya bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Sedangkan kekurangan topologi star yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal, dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi ring. Kelebihan topologi ring yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Sedangkan kekurangan topologi ring yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Dan troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yang pertama yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kemudian besar bandwidth yang cukup besar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Kemudian membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama jaringan berkabel, yaitu sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kemudian ada jaringan nirkabel, yaitu bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem atau komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer
baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Kemudian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, yaitu pengiriman data pada IP address umumnya adalah satu paket pengiriman. Koneksi unicast adalah koneksi dengan hubungan one-to-one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Kemudian multicast, yaitu pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Yang ketiga ada broadcast, yaitu pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.